Selamat malam Bapak dan Ibu, selamat datang di acara Ciputra Enterprise Talk pada malam hari ini. Selamat malam dan salam entrepreneur. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir dan bergabung bersama kami di acara Enterprise Talk yang rutin kami lakukan sebulan sekali. Dan topik pada malam hari ini cukup menarik sekali, topiknya adalah Creative Planner from Madiun, sebuah kota yang ada di Jawa Timur, to Indonesia. Untuk acara Entrepreneur Talk kami lakukan rutin sebulan sekali dan di acara ini kami akan mengundang entrepreneur sukses di bidangnya sebagai narasumber yang akan membagikan pengalamannya dalam mengembangkan usahanya. Salah satunya adalah Bapak Hari Sasono atau yang akrab dipanggil dengan sebutan Pak Hayi sebagai owner dari Bluder Cokro, ikon oleh-oleh di Kota Madiun. Bersama kita sudah bergabung Pak Hari Sasono atau Pak Hayi. Selamat malam Pak, gimana kabarnya Pak Hayi? Selamat malam, kabarnya luar biasa. Luar biasa ya Pak, tetap semangat nih Pak. Harus. Tetap sehat ya Pak. Sehat. Baik, bersama kita juga telah hadir Bapak Hengki Joyo Santoso selaku CEO Ciputra Life. Selamat malam Pak Hengki. Malam Pak Hai, terima kasih buat kehadirannya. Halo, malam Pak Engki. Wah, luar biasa nih. Luar biasa senior. Pak. Thank you sudah bersedia Pak untuk datang dalam acara ini. Wah, saya yang harus mengucap terima kasih banyak ini diundang ke sebuah acara yang luar biasa. Makasih Pak. Baik Pak Hengki dan Pak Hari serta Bapak Ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan acara Entrepreneur Talk pada malam hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk follow akun sosial Ciputra e-Club. Akun sosial medianya tertera di screen-nya Bapak Ibu, silahkan follow akun sosial medianya Ciputra Entrepreneurs Club. Bapak Ibu juga bisa follow akun IG dari Bluder Cokro yaitu @bludercokro. Kenapa Bapak Ibu kami ajak untuk memfollow akun sosial media dari Ciputra e-Club karena Bapak Ibu bisa terupdate acara-acara apa saja yang kami selenggarakan serta opportunity bisnis apa saja yang kami berikan dan promo menarik dari Ciputra Entrepreneurs Club. Dan spesial pada malam hari ini, Bapak Ibu bisa bertanya kepada Pak Hayi nanti di sesi tanya jawab menggunakan fitur Q&A dan untuk 3 orang penanya terbaik akan mendapatkan reward masing-masing berupa 1 paket box roti Bluder Cokro yang lembut dan legendaris itu. Jadi silakan Bapak Ibu siapkan pertanyaan mulai dari sekarang karena 3 penanya terbaik kita akan bacakan dan nanti akan mendapatkan reward masing-masing berupa 1 paket box roti Bluder Cokro. Sebelum kita lanjutkan acara Entrepreneur Talk pada malam hari ini, saya mau mengundang Bapak Ibu untuk melihat tayangan video profil narasumber kita yaitu Bapak Hari Sasono berikut ini. Selamat menyaksikan. Singgah di Kota Madiun, rasanya belum lengkap kalau belum mencoba oleh-oleh khasnya, yaitu Bluder Cokro. Roti yang lembut dengan beragam varian rasa ini telah mengantar sang owner, yaitu Bapak Hari Sasono, ke kesuksesannya sebagai seorang entrepreneur. Berbekal resep Bluder dari almarhumah ibunda, Bapak Hari terus berinovasi dan mengembangkan Bluder Cokro, yang kini kita kenal sebagai oleh-oleh khas Madiun yang paling dicari oleh wisatawan. Tak hanya menjadi primadona di Madiun, Bluder Cokro pun semakin melebarkan sayapnya di berbagai kota di Indonesia dan berhasil mendirikan Cokro Group. Sejak pertama kali berdiri pada tahun 1989, tentu sudah banyak inovasi kreatif yang dilakukan untuk menjawab tantangan perkembangan zaman. Penasaran cerita dan tips sukses Bapak Hari Sasono mengembangkan Bluder Cokro hingga menjadi ikon oleh-oleh khas Madiun? Temukan jawabannya di Entrepreneur Talk Creative Planner from Madiun to Indonesia. Baik, Bapak Ibu yang penasaran dan mau bertanya silahkan siapkan dulu pertanyaannya karena nanti 3 penanya terbaik kami akan bagikan reward berupa 1 paket box roti Bluder Cokro yang lembut dan legendaris tersebut. Untuk mengawali acara ini saya mau undang Pak Hengki Joyo Santoso untuk memberikan kata pembuka, silahkan Pak. Ya, terima kasih. Selamat sore dan selamat datang semuanya dalam acara Entrepreneur Talk malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sebesar-besarnya pada Pak Hari Sasono yang telah bersedia menjadi narasumber kami pada malam hari ini. Entrepreneur Talk sendiri sebenarnya adalah acara yang kita selenggarakan secara rutin dalam Ciputra Entrepreneurs Club, di mana dalam acara ini kami mengundang entrepreneur-entrepreneur yang sudah sukses untuk berbagi ilmu dan pengalaman dalam mengembangkan usahanya, yang tentunya akan sangat berguna bagi para entrepreneurs maupun para calon entrepreneurs yang mengikuti acara ini. Ciputra Entrepreneurs Club sendiri terinspirasi dari mimpi founder kami, yaitu almarhum Bapak Ciputra, di mana beliau memimpikan lahirnya 4 juta entrepreneur baru di Indonesia
dari berbagai kalangan masyarakat dan berbagai pelosok Nusantara. Dengan bergabung dalam Ciputra Entrepreneurs Club, para entrepreneur maupun calon entrepreneur akan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan skill dan keahlian, mendapatkan proteksi asuransi, mengumpulkan modal melalui nilai akun dan potensi income, serta mengembangkan relasi bisnis. Ciputra Entrepreneurs Club menggunakan platform digital, di mana kami ada website-nya, yaitu www.ciputraiklab.co.id, maupun platform sosial media kami, sehingga dapat menjangkau seluruh pelosok Nusantara sesuai dengan mimpi dari founder kami. Kami percaya sore hari ini, malam hari ini, para entrepreneur dan calon entrepreneur yang hadir di sini dapat belajar banyak dari Pak Hari Sasono, seorang entrepreneur yang sangat kreatif dan berhasil menciptakan suatu oleh-oleh yang khas Madiun, yang berbeda dengan ciri khas Kota Madiun sendiri, yaitu biasanya Kota Madiun dikenal dengan pecel Madiun atau brem Madiun. Sekali lagi, atas nama Ciputra Entrepreneurs Club, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya pada Pak Hari atas kesediaannya hadir sebagai narasumber kami dalam acara Entrepreneurs Club pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih dan salam entrepreneurs. Baik, terima kasih Pak Hengki untuk kata pembukanya. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung dengarkan sharing mengenai kisah suksesnya Pak Hai dalam mengembangkan Bluder Cokro. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak, nanti bisa informasikan kalau mau di next. Oke, selamat sore semuanya. Apa kabar? Pasti luar biasa. Oke, sebelumnya kalau ada quote tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Oke, Bu Bene, Pak Hengki, selamat malam. Nama saya Hari Sasono atau biasa dipanggil Haji. Saya kelahiran Kota Madiun, termasuk putra daerah di sini. Saya mempunyai seorang istri dan 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Saya sempat kuliah tapi nggak lulus karena sesuatu hal. Nah, sejarah singkat Bluder Cokro sendiri ini bisa menjadi sebesar ini asal muasalnya dari almarhum ibu saya yang suka membuat roti, kemudian dicoba-cobalah ke teman-teman yang ada di rumah nih, teman-temannya mama yang sering ke rumah dicobain. Ih, enak loh. Apa nggak coba dijual aja? Karena dorongan yang terus-menerus, akhirnya mama mencoba nih jual. Oke lah, kita jual deh. Cobalah kita jual di pasar. Di sebuah pasar, di dekat rumah ada pasar. Dititip ada penjual jajan di situ, kita titip di situ nih mama nih. 1 dus, 2 dus setiap hari. Isinya 10 biji atau 20 biji lah setiap hari itu. Sehari laku 1, sehari laku 2, sehari laku 3. Kadang nggak laku sama sekali. Cuman ya kegigihan seorang ibu terus-menerus akhirnya bisa punya toko kecil di rumah. Nah, gimana bisa sebesar ini sekarang? Izinkan saya selama 30 menit ke depan saya akan ngobrol gimana sukses ala Cokro. Oke. Yang pertama, Cokro itu kita sukses ala Cokro, kita ambil C-nya ya, kreatif. Nah, apa sih kreatif itu? Kreatif itu adalah kita bisa memutar sebuah atau kita punya ide baru atau imaginative idea atau sesuatu yang baru menjadi sebuah realita. Nah, sebagai contohnya saya kasih share di screen ada Gojek. Wah, itu kan Gojek kan luar biasa. Dia bisa tahu nih ada sebuah peluang bisnis yang dimana orang biasa pulang kantor mau cari ojek harus ke pangkalan dulu, mau beli sesuatu harus ke sana sendiri. Zaman sekarang serba mudah kan? Lihat kita mau pulang kantor tinggal tik langsung bisa kita jalan pulang, dijemput oleh Gojek, dianterin sampai di tempat. Butuh makanan, butuh kirim barang, butuh sesuatu tuh sangat luar biasa. Gojek luar biasa. Menurut saya itu sangat ide kreatif. Nah, satu hal sebelum Gojek yang kreatif itu adalah orang yang nemuin telepon. Bayangin, dari sebuah telepon, dari sebuah kaleng yang diikat pakai benang, 2 kaleng, cara berkomunikasi, lahirlah sebuah telepon. Dasar lahir sebuah telepon. Dari telepon, yang pakai harus ke operator dulu, dioperin lagi, akhirnya menjadi sebuah telepon kabel. Akhirnya
bisa sampai sekarang ini menjadi sebuah handphone. Yang dulu kita kenal dengan handphone yang monoponik dan sebagainya macamnya, lihat sekarang. Perkembangan luar biasa pesat. Dari situlah ada handphone sekarang jadi smartphone yang bisa kita pakai untuk semuanya. Nah, sebenarnya ide bisnis ini terjadi karena kita tuh menemukan suatu masalah. Nah, masalah ini harusnya jadi good problem. Kita kalau bisa melihat sisinya yang baik. Masalah tersebut kalau kita menemukan solusinya, caranya, itu akan jadi ide bisnis. Sama seperti Gojek. Dia tahu nih masalah nih orang nggak bisa kemana-mana dan sebagainya macamnya. Wah, ini peluang bisnis sih. Coba kita bikin aplikasi. Modalnya cuma aplikasi doang. Lainnya enggak. Yang lain pada daftar. Dapat duit. Atau mungkin yang lain. Mungkin ada ya sesuatu yang dari kita yang mungkin kita lihatlah sehari-hari mungkin apa nih. Kalau mungkin yang sempat terlintas di saya nih batok kelapa. Batok kelapa ini banyak nggak dipakai sama orang. Dibiar orang buang aja bingung nih. Nah, kemarin ada satu orang teman saya ngerjain batok kelapa. Dijadiin arang. Wah, itu kan sebuah peluang bisnis yang nggak pernah terpikir. Modalnya gratis, tinggal ambil. Bisa dijual jadi duit. Wah, apa nggak luar biasa tuh. Dari situlah kemudian kalau kita fokus kepada problem, kita akan mendapatkan problem-problem berikutnya. Tapi kalau kita fokusnya kepada kemungkinan-kemungkinan, kita akan mendapatkan kesempatan-kesempatan itu. Nah, untuk nomor 2 nih, yang O. Lanjutan dari yang tadi ya, karena kita udah fokus kepada kemungkinan, kan kita jadinya ke kemungkinan-kemungkinan. Ya, O-nya ini adalah opportunity. Oke, opportunity. Kalau kita lihat pada hari-hari sekarang ini, pandemi seperti ini, apa yang bisa kita kerjakan? Kita di rumah loh, di rumah terus, work from home, nggak boleh kemana-mana. Pusing kan? Awal-awal pandemi, waduh, kita semua stres. Tapi kita nggak boleh stres sebenarnya. Kita harus mikirin nih, apa sih kira-kira jalan keluarnya supaya kita tetap dapat income? Tuh, yang paling gede adalah jualan online. Jualan online ini nggak ada matinya. Dulu sebelum pandemi nggak terlalu booming, tapi begitu sekarang pandemi, wah, boom, semua online. Beli apapun online. Mau beli pulsa online, mau beli peralatan rumah tangga online. Udah pada nggak pergi semua, orang di rumah semua. Nah, kenapa harus beli? Yang dipikirin beli. Sekarang kita harus pikir, gimana kita mau jual online? Nah, dimanfaatkanlah aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai ini. Nah, kesempatan-kesempatan tersebut sebenarnya harus kita pahamin dan kita ketahuin. Oh ya, saya lupa satu hal. Kreatif tadi saya lupa satu hal, kasih contoh. Contoh paling gampang nih. Kita kemarin kan Bluder Cokro. Kita tak kasih contoh ya. Nih. Ini kan kotaknya Bluder. Nah, ini kotak yang pertama nih. Jadi kan gede banget nih, bulky kan. Nah, dari ide kreatifnya kita, tim kreatifnya kita mikirin nih, oh banyak nih orang-orang customer bilang, bro, kotak lu kegedean, gue nggak bisa bawa banyak. Gimana dong? Wah, kita sempat kepikir nih, kita mau kecilin nih. Kalau kecilin cuma isinya 6. Waduh, omsetnya ntar jangan-jangan turun kalau kita isi 6. Gimana caranya? Gimana caranya kita bikin Bluder itu tetap isi 10, tapi kotaknya kecil. Nah, muncullah ini. Kotak yang kecil, tapi bisa isi 10. Tuh, itu kreatif. Di satu sisi, volume dapat. Untuk pengiriman, harga-harga paket jauh lebih murah karena dusnya lebih kecil. Begitu. Nah, kita balik ke opportunity. Opportunity yang berikutnya yang mungkin kita harus ketahui adalah kita bisa jualan di marketplace nih. Kita bisa punya toko loh di situ. Bayangin kita nggak perlu apa-apa nih, cuma tinggal daftar, kita bisa punya toko sendiri. Tuh, keinginan kan tercapai kan. Waduh, kapan lagi dia punya toko nih? Tokonya online langsung. Nah, kita manfaatkan
marketplace yang ada, Tokopedia, Blibli, Shopee, kita manfaatin semua, kita bisa jualan dari situ. Kita dapat profit lah dari situ. Belajar gimana kita mengetahui apa sih, yang mana sih yang lebih unggul, mana sih kita pakai promo-promo dan sebagainya macamnya. Banyak kesempatan yang sebenarnya terbuka lebar di depan kita, asal kita bisa menangkapnya. Kalau kita nggak bisa menangkap, itu kesempatan ya lewat begitu aja di depan. Istilahnya ada ikan di depan, tinggal kita tangkap. Kita malas nanti aja, ya udah dimakan sebelahnya. Kapan dong suksesnya kita? Nah, itu kita harus mau bisa tahu nih. Waduh, ini ada kesempatan nih. Wah, ada kesempatan nih. Coba, ada kesempatan nih. Coba, ada kesempatan nih. Coba. Nggak apa-apa, nggak masalah. Begitu. Kira-kira kemudian ada yang satu hal lagi yang di kesempatan, di dalam opportunity ini yang bisa kita kembangin adalah produk telekomunikasi. Wah, lihat. Sekarang semua online. Kita sekarang webinar aja online, udah nggak ada offline, nggak ketemu. Bisa lebih banyak orangnya, lebih aman. Iya kan? Nah, dari sini kesempatan itu muncul. Tahu nggak? Internet, wah, menjamur di mana-mana. Ada orang yang ngerjain khusus bikin usaha internet. Dibagi-bagi, dijual semua. Bayangin, kuota pada dijualin semua. Orang-orang bisa bekerja di mana-mana. Pelosok-pelosok udah mulai masuk nih internet. Kesempatan kita bisa jadi mungkin ya kalau di kota saya sih ada satu teman saya ngerjain provider internet di luar produknya pemerintah. Dan itu jalan loh, dan banyak downline-nya yang ngerjain juga. Jadi itu menurut saya sebuah kesempatan yang luar biasa yang harus kita tangkap. Dari situ kita ngerti kan, akhirnya, ada kesempatan apa nih? Kita bisa melihat loh itu, gampang kok. Lama-lama kalau insting kita diasah, kita pasti tahu deh. Oke, setelah opportunity kita ke K. Oke, tadi C, O, sekarang K ya. K adalah knowledge. Oke. Knowledge, kita harus paham. Benar-benar kita harus tahu produk kita sebelum kita jual. Apa sih keunggulan produk kita dari kompetitor? Apa sih kelemahan produk kita yang mungkin bisa menjadi batu sandungan? Kita harus pelajarin itu terus-menerus. Kita harus cari solusi. Kelemahan kita di ini nih, kita harus benerin nih. Nah, kita harus cari tahu produknya kita tuh harus benar-benar kita cari tahu nih. Jangan sampai kita kalah. Kita harus tahu market share-nya kita. Tuh lihat, sebelum kita buka usaha, kita harus mengecek kondisi di sekitar tempat usaha kita. Gampang kok. Kita bisa pergi ke kantor, kita bisa minta data nih. Data lingkungan kita nih. Lelakinya berapa, perempuannya berapa, kemudian umurnya berapa, pendapatan per kapitanya berapa, kemudian average spendingnya kira-kira berapa. Kita bisa dapat data itu semua. Nah, data itu semua kan jadi senjata kita nih buat kita mau perang. Target market kita tuh umurnya 21 sampai 40 tahun. Oke, di daerah situ ada berapa persen nih? 80%. Wah, bagus berarti. Oke, gendernya laki bisa, perempuan bisa. Oke, masuk. Nah, kita harus ngerti. Kalau kita nggak ngerti, kita nggak punya data, maju perang, wah, dihajar massa. Babak belur kita diajar kanan kiri. Oke, kemudian yang harus kita bentuk nih dalam segi pengetahuan, kita harus bikin branding untuk produknya kita. Nah, kita harus benar-benar tahu dan paham branding produknya kita nih, kita mau bawa kemana sih? Kita mau menuju ke arah mana? Nah, yang kita lakuin sekarang, kita maunya branding produknya kita supaya bisa diterima di seluruh Indonesia. Nah, kita kan bikin pergeseran
logo dari pertama sampai sekarang kita bergeser logonya supaya nanti begitu orang ngelihat, oh tahu ini nih Cokro nih. Sama kalau kita ngelihat logonya M dari jauh kita udah tahu, wah ini pasti McD, wah ini pasti KFC. Ya itu kita kan pengen ke arah situ. Cuman kan itu butuh proses. Tapi kan branding kan kita harus bentuk. Kita harus benar-benar kuasain dan brandingnya kita tahu nih. Oh, begitu kita ngelihat petalnya Cokro, wah ini pasti produknya Cokro nih. Gak hanya Bluder, bisa yang lain, Spiku dan sebagainya macamnya. Wah itu kan produk. Nah, kemudian yang kita harus branding, selain produk, kita harus branding diri kita sendiri. Kita harus benar-benar bikin diri kita, orang lain tuh trust sama kita. Orang lain harus percaya nih sama kita. Oh, kalau produknya bikin dari Cokro, pasti bagus nih. Oh, ini produknya Pak Hayi ya. Pak Hayi kan bikin ini. Dan semuanya jadi loh. Nah, dari situ orang kan menumbuhkan trust ke kita. Setelah trust, baru nih kita bikin apapun gampang. Kayak misalnya saya ada teman nih, foundernya Janji Jiwa. Wah, dia bikin di mana-mana udah gampang. Karena orang udah trust. Wah, ini produknya Janji Jiwa. Dia bikinlah Jiwa Toast, dia bikinlah apa lagi. Wah, itu kalau orang udah trust, mau buka apa aja ya tinggal buka jadi. Ya, itu kita harus bentuk. Begitu. Kemudian kita harus memperkaya diri kita sendiri nih. Kita harus belajar, kita harus mau belajar. Kita harus ikut kegiatan-kegiatan pelatihan, public speaking, atau mungkin motivasi untuk kita, supaya kita tetap semangat. Nggak boleh patah arang, kita tetap harus berjuang. Begitu. Oke, kemudian setelah COK, sekarang kita masuk ke R. Sorry. R adalah repetisi. Jadi repetition is the mother of all skill. Semua itu harus direpetisi. Contoh, seorang pemain golf, Tiger Woods, dia main dari umur 5 tahun. 5 tahun dia udah main golf. Tapi apakah langsung pandai? Tidak. Dia repetisi terus. Latihan tiap hari. Latihan swing yang bagus gimana, kenapa ini bisa salah. Tiap hari dia latihan sampai dia bisa, kalau nggak salah dia juara termuda di umur 15 tahun. Tapi tahu nggak kalian, sebelum orang pertandingan golf itu dia main dulu, istilahnya driving dulu, itu kira-kira 200 bola loh. Untuk nentuin nih, oh hari ini kayaknya saya banyak arah ke kanannya nih, jadi harus ambil arahnya agak digeser. Nah, seperti itu repetisi. Kemudian pemain bola basket juga kan, mereka kan latihan terus, latihan terus. Kalau nggak latihan, nggak diulang-ulangin, nggak akan bisa. Sama seperti usaha, kita harus untuk sebuah produk kita harus benar-benar diulangin sampai benar-benar menjadi itu sebuah produk yang bagus. Direpetisi, Oke, aku punya produk baru nih, roti bolu misalkan, roti bolu. Wah, kita cobain. Oh, ini kurang ini. Ganti lagi, besok coba lagi. Oh, kurang ini, besok coba lagi. Akhirnya ketemu nih. Oh, oke. Oke, fix ya A resepnya ya. Oke, kita habis A itu kita jalanin terus, bikin terus, tetap di trial terus sampai akhirnya ketemu benar-benar oke, udah fix. Jadi pesan saya, ulanginlah terus sampai kebiasaan ini akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Jadi sebuah habit. Nah, kalau udah menjadi sebuah habit, gampang banget nih. Apapun ya udah dikerjain. Oh, ini seperti ini loh, jalan. Oke, kita udah masuk ke terakhir nih. Adalah O. Oke. Organize. Ini paling penting. Kita pertama, untuk sebelum organize, kita harus set our goal. Set your goal. Tujuanmu apa sih untuk sukses? Kamu punya tujuan apa? Kamu harus benar-benar punya tujuan yang jelas dulu. Goalnya yang pasti. Harus pasti tujuannya. Kemudian, biarkan kamu dibantu oleh teknologi. Sekarang ini kan gampang. Teknologi sangat membantu untuk menuju kepada goalmu itu. Pakailah apapun itu, teknologi. Semuanya bikin kamu mudah. Nggak seperti zaman dulu loh. Zaman dulu susah. Orang mau menuju ke sukses, susah banget. Harus kerja ini, kerja itu, ketemu ini, ketemu itu. Nggak sesimpel sekarang, nggak seinstan sekarang. Sekarang cepet banget.
wah, kalau saya lihat pengusaha-pengusaha muda-muda, waduh, cepatnya, suksesnya. Ternyata mereka memanfaatkan sebuah teknologi dan itu benar-benar sangat amat sangat membantu. Kemudian kamu harus punya plan, ya kan? Plan untuk menuju kesuksesanmu itu, untuk menuju goalmu itu kan harus ada plan-nya. Nah, kalau plan A nggak bekerja, jangan dirubah goal-nya. Tujuannya jangan dirubah, harus tetap tujuan itu harus tetap. Cuman yang harus kita rubah adalah plan-nya. Plan A nggak berjalan, kita bisa ke plan B. Plan B nggak berjalan, kita bisa ke plan C. Alfabet kan ada A sampai Z. Berarti kan kita harus punya plan A sampai Z. Ya puji Tuhan kalau udah di B udah berjalan dengan lancar, wah itu bonus. Ya, cuman nggak menutup kemungkinan semua itu pasti bisa terjadi. Asal kita benar-benar mau berjuang loh. Kemudian nih, kita harus bisa organize surrounding kita, lingkungan sekitar kita. Kita benar-benar harus bisa organize. Di mana kita berkumpul, di mana lingkungan kita berada itu adalah yang menentukan kesuksesan Anda. Kalau lingkungan kita berada di orang-orang yang sukses, orang-orang yang bekerja keras, orang-orang yang maunya pokoknya kerja, mau nggak mau kita ikut. Bener kita langsung mau nggak mau, kok itu bekerja terus ya, aduh, akhirnya kita ikut nih. Mau nggak mau kita juga harus bekerja keras. Nah kalau kita kumpulnya sama orang yang sukanya nongkrong, nggak suka bekerja dan sebagainya macamnya ya, akhirnya zona nyamannya jadi situ, nggak mau kerja, akhirnya mau sukses dari mana? Nggak bekerja, nggak bisa kreatif, nggak bisa menemukan opportunity, akhirnya kan berat kalau nggak bisa mau bekerja kan, bener kan? Oke, yang terakhir adalah gimana kamu mengorganize schedule kamu. Skala prioritas kamu yang akan kamu kerjain. Mana nih yang akan kamu pilih dulu? Mana nih yang harus kamu kerjain dulu? Mana sih yang menjadi prioritas kamu? Itu paling penting loh. Kalau kamu nggak bisa mengorganize prioritas kamu nih, kerjaan kamu apa yang mau kerjain, ya pasti kacau balau. Meeting apa, misalkan mau ketemu siapa, tapi kemudian ada teman ngajak, ke sini yuk, kafe yuk. Aduh, pilih ke kafe lah. Itu kan salah. Lebih bagus lagi bisa ke kafe sama teman, yang ini diajak pindah ke kafe situ mau ya tapi tetap kerjaan harus nomor 1 yang harus dikerjain. Ya, jangan lupa pokoknya prioritas bisa menjadi tujuan goalmu. Begitu. Oke. Dari situ semua kita mau masuk ke sebuah conclusion di mana sebuah kesimpulan dari Cokro tadi, creative opportunity, knowledge, repetition, dan organize. Saran saya, kalian kalau bekerja, 1, paling penting, harus jujur. Harus itu jujur. Itu pegangan pertama. Kalau kalian jujur, trust itu akan terbentuk. Begitu orang trust sama kamu, udah deh apapun itu, orang kasih ke kamu. Gak bohong. Orang kasih kamu 1 juta, kamu bisa kembangin, kamu balikin ke orang yang 1 juta. Orang kasih 2 juta. 2 juta kamu bisa kembangin, orang kasih 5 juta. 5 juta kamu balikin, oke lah. Orang akhirnya percaya nih, orang ini bisa kerja nih. Gua kasih 1 miliar. Jadi, karena benar-benar kamu bisa dipercaya, dari hal kecil bisa percaya jadi yang gede. Oke. Kemudian kelilingin dirimu dengan lingkungan yang sangat amat mendukung. Harus. Kalau udah lingkunganmu mendukung, waduh udah tinggal kamu jatuh ada teman yang ngangkat, temanmu jatuh ada kamu yang ngangkat. Udah kalian bekerja sama, kolaborasi, membentuk sebuah namanya networking. Udah langsung. Paling penting itu. Oke, Bu Menedik, Pak Hengki, itu sedikit ilustrasi, sedikit cerita dari saya membawa Bluder Cokro dari Indonesia, dari Madiun ke Indonesia, dan doakan kami bisa mendunia. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Hai. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum saya membacakan pertanyaan dari Bapak Ibu semua, ini pertanyaannya masuk cukup banyak juga. Kayaknya semuanya mau jadi pemenang
spesial gift pada malam hari ini dari Bluder Cokro ya. Saya mau bertanya dulu nih ke Pak Hai. Pak Hengki izin sebentar ya Pak ya. Silakan. Ya, baik Pak Hai kan memilih mengembangkan Bluder Cokro nih, roti Bluder ya, yang sebenarnya resep rotinya kan berasal dari Belanda di Kota Madiun. Yang secara sosiodemografi kan pasti berbeda dengan kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya gitu ya. Dibandingkan dengan mengembangkan sesuatu yang memang sudah menjadi ciri khas Kota Madiun seperti pecel atau brem nih Pak gitu. Kenapa Pak? Pertimbangannya apa? Silakan Pak. Begini, sebenarnya kita itu bersanding lurus dengan mereka. Kalau kita ngomong kita mau ngembangin brem atau sambal pecel, itu pemainnya udah terlalu banyak, Bu Benedik. Di Madiun sendiri pemain sambal pecel ada kampungnya sendiri. Banyak banget yang ngerjain. Dan juga brem, juga banyak yang ngerjain. Nah, kebetulan nih, Mama kan ninggalin sebuah usaha Bluder ini. Dan Mama kan emang suka masak. Jadi, eksperimen Mama dari awal itu kira-kira butuh waktu lama untuk menentukan, wah ini roti ini enak gitu loh. Dan kayaknya dari teman-teman. Jadi dulu tuh yang tamu ke rumah saya itu nggak 1-2 orang. Tiap hari itu rumah saya minimal tuh ada 10 sampai 15 orang. Teman-temannya Mama yang datang ke rumah. Nah, dari situ kan lidahnya kan macam-macam nih, ada yang suka ini itu. Akhirnya Mama tuh ngambil jalan tengah nih. Biar nggak kemanisan, juga rotinya biar lembut, karena ternyata orang suka lembut. Karena dulu yang ke situ tuh orangnya agak-agak tua, jadi kan kekuatan giginya kan beda. Jadi sukanya lembut. Nah, Mama dibikin lembut. Ternyata apa sekarang lembutnya itu yang dicari, begitu. Oke, justru ini resep warisan dari orang tuanya Pak Hai ya, gitu ya. Betul. Dan juga mau tidak mainstream gitu ya, dengan pecel atau brem kan sudah banyak yang jadi pemain juga ya. Oke, Iya. Pak Hai, saya ke Pak Hengki dulu sebentar ya Pak ya. Kalau menurut Pak Hengki, apa yang menarik dari sosok seorang Pak Hari ini, seorang creative planner dari Kota Madiun, Pak? Silakan. Ya, Ben. Pak Hai, thank you Pak. Tadi filosofi yang luar biasa. Ternyata saya baru tahu nih di balik di balik brand Cokro itu ternyata ada maknanya, dan maknanya itu luar biasa sekali nih. Jadi kreatif, opportunity, knowledge, repetition, sama organize. Jadi ini saya luar biasa nih, waktu menyusun brandingnya sudah diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan filosofi yang luar biasa. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari sosok Pak Hai sendiri ataupun Bluder Cokro, yang menarik adalah diferensiasi yang dilakukan. Jadi ini memang kadang-kadang kita kan selalu kita dengar kata-kata ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kadang kita cenderung untuk melakukan sesuatu dengan meniru. Itu nggak salah sih. Dan tetapi yang dilakukan oleh Bluder Cokro luar biasa. Berani keluar dari mainstream. Kalau orang biasanya ke Madiun carinya kan brem, atau kalau enggak cari pecel Madiun. Nah, kebetulan adik saya ada salah satu adik saya yang tinggal di Madiun. Saya biasanya kalau dia ke Surabaya atau dia kebetulan kita dari Surabaya, dia ke Surabaya, dia biasanya bawain pecel Madiun, Pak. Jadi pernah juga bawain Bluder sih, Pak, Bluder Cokro, betul. Tapi orang biasanya kenalnya Madiun dengan pecel dan brem. Nah, itu kadang kita kejebak dengan itu dan kita nggak berani keluar. Jadi ini satu hal yang luar biasa, Pak Hai dan Bluder Cokro berani keluar dari sesuatu yang mainstream. Ya, jadi ada kata-kata dalam bisnis, it's better to be a little bit different than to be a little bit better. Jadi lebih baik kita sedikit berbeda daripada sedikit lebih baik. Karena kalau kita sedikit lebih baik, orang tidak akan merasakan bedanya apa. Tapi kalau kita paling nggak sedikit berbeda, orang tahu, oh ini bedanya gitu. Jadi itu yang menarik sih dari Bluder Cokro. Kemudian kreativitas dan inovasi itu kadang kita benchmark dari luar atau kita belajar dari orang lain. Nggak salah, which is memang harus seperti itu. Tetapi kadang-kadang kita lupa melihat ke dalam. Apa yang dilakukan oleh Pak Hari ini sangat menarik. Jadi justru beliau mengembangkan sesuatu yang ada di dalam, yaitu merek dari ibunda tercinta sendiri. Jadi ini kadang-kadang kita lupa benchmarking bisnis.
Dan kadang-kadang kita latah, semua orang bikin kopi, kita bikin kopi. Ya. Semua orang jualan ini, kita ikut-ikutan jualan ini. Padahal kita nggak punya kompetensi di sana gitu ya. Kenapa tidak mengembangkan sesuatu yang ternyata ada di dalam kita, yang kita punya. Dan itu justru akhirnya menjadi sukses. Jadi kita lakukan benchmarking, belajar dari luar, tapi kemudian kita lupa bahwa kita punya sesuatu yang membedakan diri kita dengan apa yang ada di luar, dan itu sebenarnya peluang untuk suksesnya akan jauh lebih besar. Kalau begitu, apakah kita nggak perlu belajar dari luar? Tentu saja tetap perlu belajar dari luar, tetapi dalam hal ini pada saat nanti kita mengembangkan usahanya, aspek-aspek manajemennya seperti yang dilakukan oleh Pak Hari, pasti dalam mengembangkan Brother Cokro tentunya benchmarking dari luar dalam hal aspek-aspek manajemennya, tapi bukan produknya itu sendiri. Produknya sendiri mengembangkan dari dari resep dari ibunda tercinta. Ini yang saya rasa kadang kita lupa melakukan hal ini. Kita terlalu terperangkap dengan dan ikut-ikutan dengan orang lain, sehingga akhirnya ya kita bingung sendiri gitu. Kok mereka bisa sukses, kita nggak bisa ya? Karena ya kita nggak ada bedanya. Kita hanya a little bit better, yang orang nggak merasakan bahwa apa sih bedanya. Tapi kalau Brother Cokro, mungkin orang ke Madiun semuanya jualan pecel atau semuanya jualan brem, kok tiba-tiba ada Brother Cokro, apalagi rasanya khas sekali, rasanya empuk sekali. Nah ini yang membedakan dan akhirnya menjadi sukses. Saya rasa sih itu yang menarik, yang bisa kita pelajarin dari Brother Cokro. Ya anti mainstreamnya itu ya Pak, dan nggak latahan ya. Oke. Baik, saya lanjut ke Pak Hai dulu ya Pak Hengki. Ya. Kalau dari Pak Hai sendiri, strategi apa yang Bapak lakukan dalam melakukan ekspansi usaha sehingga bisa membawa Brother Cokro ini bukan hanya dikenal di Kota Madiun Pak, tapi juga dikenal di seluruh Indonesia. Strateginya apa nih Pak? Oke, sebenarnya kalau kita melihat sebuah produk di mana dia bisa berkembang, itu kita harus mulai dari sebuah kota besar. Nah, kita harus mulai dari Jakarta. Sebenarnya itu kita harus mulai Jakarta. Nah, yang kita lakukan adalah kita kemarin 2 tahun yang lalu kita mulai ikut pameran di Jakarta. Interfood, pameran terbesar di Indonesia. Kita join nih di Interfood itu, dan anomalinya masyarakat, ternyata luar biasa. Jakarta pada hari itu, kita pameran 3 hari, kalau nggak salah kita reseller Jakarta itu closing hampir 200 reseller di Jakarta. Wah itu amazing bagi kami. Wah itu benar-benar di luar ekspektasi. Kita cuma mentargetkan 100 reseller di Jakarta, ternyata bisa 200 dan sekarang udah berkembang. Nah dari Jakarta itu ternyata berjalannya itu ke bawah itu lebih cepat kalau kita udah ada di Jakarta. Orang tahu nih Jakarta, dari kota gede nih tahu. Jadi spreadingnya brandnya kita tuh lebih cepat. Jadi kita ambil strategi dari situ. Ya, berarti ikut pameran dulu, kemudian memulai dari Jakarta dulu ya Pak, akhirnya dikenal di seluruh kota lain di Indonesia ya. Oke, betul. Pak Hengki, kira-kira ada yang mau ditanyakan Pak ke Pak Hai sebelum kita akan lemparkan sesi tanya jawab ke peserta? Silakan Pak. Iya Pak Hari. Jadi kalau biasanya di industri kuliner, tantangan yang dihadapi selain tentunya persaingan adalah pergeseran selera nih dari satu generasi ke generasi yang lain. Karena beberapa contoh nih, tanpa menyebutkan merek, kalau dulu waktu zaman saya kecil itu ada bakery yang saya senang sekali, itu enak sekali menurut saya, favorit sekali. Tapi kalau kita lihat bakery tersebut di zaman sekarang itu udah ya, walaupun mungkin ada beberapa yang masih ada, tapi ya biasa-biasa aja, udah nggak digemarin lagi oleh generasi anak-anak kita atau anak-anak saya sekarang mungkin. Jadi mereka sudah bergeser nih seleranya. Jadi kalau begitu, gimana sih strategi dari Brother Cokro sendiri untuk mempertahankan competitiveness-nya, Pak? Terutama untuk masuk ke generasi yang sekarang nih, generasi milenial. Oke, thank you Pak Hengki. Ini pertanyaan berat nih bagi saya ini. Brother Cokro sendiri sih sekarang udah 30 tahun lebih ya Pak Hengki ya. Jadi dari situ kita melihat dari generasi mama ke generasi saya. Nah sekarang kan ada generasi berikutnya. Generasi berikutnya ini memang generasi yang paling susah. Sangat susah. Dari taste, dari semuanya totally different. Benar-benar different. Nah,
yang bikin kita bertahan untuk bisa mengcover itu kita harus kuatin brandingnya kita. Kalau saya rasa udah pasti dari dulu sampai sekarang kita sama. Kita nggak mungkin merubah rasa. Kita yang bisa kembangin adalah kita bentuk brandingnya kita. Gimana brandingnya kita ini bisa diterima oleh generasi yang sekarang. Nah, mereka ini kan sekarang mainnya di media sosial, ya kan, media sosial paling gede ya. Kita main aja gimmick di media sosial, gimana sih? Ayo tag teman kamu lah, kita bikin giveaway dan sebagainya macamnya. Itu yang bikin orang generasinya sekarang tetap mengerti. Oh, ada Bluder Cokro toh. Oh, ada Cokro toh di situ. Ya, jadi kalau dari kita sih brandingnya kita yang harus kita kuatin. Dari kita sih seperti itu. Mungkin yang bakery yang Pak Eki nggak sebutin tadi emang kemungkinan brandingnya nggak terbentuk karena generasi old fashion. Sama seperti mama saya dulu nggak mau. Sehari bikinnya segitu ya maunya segitu, udah nggak mau nambah lagi. Mah, tambah dong mah. Nggak wes, segini cukup. Ya kan kita repot kalau udah seperti itu. Kalau kita bisnis sekarang kan nggak bisa seperti itu. Kita bikin 200 biji habis, besok bikin lagi 200 biji habis kan. Waduh, pasarnya dimakan orang lain. Kita sekarang betul. kita terusin, kita kembangin gede ya. Karena kembang gede kayak kita harus gimana buangnya kan. Kalau brandnya kita kuat, kemana-mana pun juga udah lebih mudah. Begitu menurut saya Pak Hengki. Ya. Thank you Pak, thank you. Baik, Pak Hengki dan Pak Hai, kita akan lanjut ke pertanyaan dari peserta. Ini cukup banyak ya, hampir 40 pertanyaan yang masuk dari Zoom, dari Facebook juga ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi kami prioritaskan untuk penanya atau peserta dari webinar Zoom pada malam hari ini. Pertanyaan pertama dari entrepreneurs kami, untuk Pak Hai, apakah pernah menjadi beban untuk Bapak sendiri ya pada saat menjalankan legacy atau usaha keluarga? Apakah pernah terjadi perbedaan pendapat antara Pak Hai dan juga orang tua atau ibunya Pak Hai? Karena orang tua kan biasanya merasa, ini sepertinya karakter orang tua pada umumnya ya, merasa paling tahu dan paling benar. Saya nggak bermaksud menyindir Pak Hengki atau Pak Hai atau orang tua ya. Karena biasanya memang secara mental kan orang tua ya hidupnya lebih lama, lahirnya juga duluan, merasa paling tahu dan paling benar gitu. Kalau Pak Hai sendiri menyikapinya seperti apa nih Pak? Silahkan. Wah, ini beban. Kalau bagi saya ini beban karena ini perusahaan keluarga, ya kan. Kemudian saya dan istri yang ditugasi untuk meneruskan sebuah usaha keluarga ini. Wah, pertama kali benar-benar beban. Kita stres nih, mau melangkah. Kita akhirnya melangkah harus ngobrol dengan mereka dulu. Kita meeting. Terus kan akhirnya kan kita lambat. Kita nggak bisa bergerak cepat karena kan keluarga saya semua nggak ada yang di Madiun, semua di luar kota. Kalau kita mau meeting 6 bulan sekali baru kita ketemu. Langkah besar baru bisa kita ambil 6 bulan. Tapi untungnya nih, kalau dari keluarga kami semua ini kan support ke kami. Jadi kita dikasih batasan limit nih, misalkan ada limit, oke, sampai segini lu ambil sendiri keputusan, nggak usah ngelibatin kita. Kita minta gitu, oke, limit segini kita ambil keputusan sendiri ya. Limit di atas ini kamu harus koordinasi sama kita dulu. Di atas ini kamu harus benar-benar kita meeting gede dulu. Profit and loss dan sebagainya macamnya kita harus benar-benar bawa itu kalau kita mau ambil langkah yang gede. Nah, kalau dari segi pertanyaan tadi orang tua itu lebih pintar dan sebagainya, betul itu susah emang, sangat susah. Cuman ya gimana kita persuasif ngomongnya yang baik. Intinya kita tidak meninggalkan mereka. Kita mau dengerin mereka, tapi di satu hal kita tetap harus force maju terus. Nanti kalau orang tua itu udah ngelihat kita perubahannya kita itu, oh ternyata setelah dipegang anakku ini jadinya bagus toh. Oh ya udah gitu loh. Yang penting kita dapatin trust dulu dari orang tua. Kalau orang tua nggak trust, kita nggak akan bisa berkembang. Pokoknya harus maju, orang tua tetap dilibatin, jalan sesuai dengan apa yang kamu sepakati dengan orang tua. Begitu. Kuncinya trust ya Pak ya, dan tetap persuasif sama orang tua ya. Orang tua kan bukan lawan kan, bukan lawan bisnis kita kan, tetap aja orang tua kita gitu ya Pak ya. Baik, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini juga dari salah satu entrepreneurs kami. Bapak Ibu, untuk nama pemenang saya akan umumkan nanti di akhir sesi.
sebelum nanti kita closing. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan, saya tidak membacakan namanya, tapi tenang saja nanti kami akan catat dan akan kami umumkan nama pemenangnya. Salah satu enterprise kami juga bertanya, Pak Hai, bagaimana Bapak membangun brand sehingga menjadi terkenal sebagai ikon Madiun? Tadi sudah dijawab sebelumnya ya dari pertanyaan saya. Ini mungkin pertanyaan keduanya. Perlu tempo berapa lama membangun branding tersebut dalam masa pandemi? Bagaimana trik Bapak untuk meningkatkan penjualan? Silakan Pak. Berapa lama kita itu dulu ngerjain Bluder Cokro benar-benar tidak peduli branding sebenarnya. Kita benar-benar jalan desain ya terserah kita, apapun juga terserah kita. Akhirnya nggak ada brand, kita nggak bentuk. Akhirnya suatu saat saya dikenalin oleh kakak saya. Kebetulan kakak saya lagi nggarap sebuah kafe, kemudian dikenalin lah sama branding konsultan itu. Lu nggak bisa, kalau mau gede, lu harus bikin branding. Nah, branding tersebut kita kira-kira mulai 2014 kalau nggak salah, 13 atau 14 ya. Kita mulai 14 kita sorry saya lupa. Kalau nggak 16 17 nih. Itu kita mulai pakai brand consultant. Terus kemudian kita mulai berubah total. Kita sempat stres yang pertama, waduh ntar orang jangan-jangan nggak percaya nih sama kita. Bener loh. Kalau dulu yang tahu roti Bluder Cokro, itu di belakangnya selalu ada labelnya, modelnya kotak-kotak, guntingannya miring begitu. Nah, pernah nih suatu saat saya coba guntingnya lurus biar gampang, biar nggak usah tekuk-tekuk. Orang bilang, wah ini palsu gitu loh. Wah, itu sempat stres. Wah, kita bikin brand ini kan kita takut juga nih, kita bergeser ke semuanya totally different. Ntar orang bisa bilang, wah ini palsu. Nah, penetrasi pasar kita pelan-pelan kita geserin logonya satu persatu. Akhirnya terbentuklah sekarang tetap orang udah trust. Nah, yang di pertanyaan tadi masa pandemi seperti ini, yang kita lakuin adalah kita main di media sosial. Kita pakai endorse. Kita harus pakai endorse. Kebetulan nih kita beberapa waktu yang lalu, waktu Maret, April, Mei itu kan lagi benar-benar lagi terpuruk-puruknya kan. Nah, banyak tuh artis yang ngasih endorse gratis. Kita dikasih nih, ayo gratis kirim ke saya di endorse gitu ya. Mau nggak mau kita manfaatin itu peluang. Meskipun kita pakai ada lagi food blogger yang lain kita pakai dan tetap harus bayar, tapi ya kita tetap mau nggak mau kita harus main di media sosial karena itu satu-satunya jalan yang kita bisa berkembang, tetap bertahan di masa pandemi seperti itu. Baik Pak, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Madiun tidak dikenal sebagai kota wisata. Ya benar ya Pak sepertinya ya. Sehingga potensi market tentunya tidak sebesar Malang, Banyuwangi atau Surabaya kalau di daerah Jawa Timur. Apakah Bapak pernah terpikir untuk memindahkan toko utama ke ke kota lain gitu. Jadi kalau menurut Pak Hai sendiri, apa peranan lokasi usaha bagi perkembangan usaha Pak? Silakan. Oke, itu pertanyaan berat juga. Nah, kalau kita ngomong nih, kalau kita bisa milih, kita maunya di Jakarta. Kalau kita bisa milih, kita maunya di Jakarta. Saya maunya mama saya itu ada di Jakarta, sejak pertama bikin di Jakarta. Kalau kita bisa memilih, ya kan, pasti udah jadi gede. Karena kan kita sekarang nggak bisa memilih. Mau nggak mau kan usahanya kita ada di Madiun. Ya kita kebagianlah yang ada di Madiun. Kita gali potensi yang ada di kota Madiun. Ya kita gedein dari kota Madiun. Oke, kita ngomong kita pindah ke Malang, ya kan? Kita harus mikir loh, kita pindahin pabrik ke kota gede itu emang biayanya murah. UMR-nya udah tinggi, semuanya udah tinggi. Menurut saya ini bikin pabrik tetap enak di kota kecil. Kalau kita lihat pabrik-pabrik di Gresik dan di sekitaran Surabaya udah pada bergeser kok. Mereka main ke Nganjuk, main ke Ngawi, semua pada bergeser karena UMR-nya bedanya separuh. Bayangin misalkan 1.000 pegawai, bedanya gaji 2 juta. Kan udah 2 miliar sebulan. Nah 2 miliar kalau kita setahun udah bisa bikin pabrik baru di lokasi Ngawi atau Nganjuk. Itu kan jadi bahan pemikiran kita. Kalau menurut saya, ya kalau kalian ada di kota kecil jangan berpikir
negatif lah. Kita bisa kok kembangin sesuatu itu dari kota kecil pun kita bisa sebarin kemana-mana kok. Saya yakin. Saya ada teman satu di kota kecil, dia jualan sebuah es, nggak saya sebut namanya. Harganya cuma 12.000 atau 14.000. Ternyata sehari bisa bikin 18.000 botol loh. Dari kota kecil, nyebar kemana-mana. Karena dia mau berjuang dan dia mau mengembangkan usahanya tersebut. Intinya nggak harus di kota besar lah. Kota besar itu hanya untuk sebuah brand. Kita punya toko di kota Malang, kota Surabaya, oke, itu sebuah brand. Cuman bagi saya, kalau pabrik, saya senang di kota kecil. Oke. Kalau Pak, kalau dilihat kan strateginya Brother Cokro kan pakai reseller ya Pak ya. Pabrik semua ada di Kota Madiun ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Betul. Nah, apakah itu lebih efektif Pak dibanding membuat pabrik di beberapa kota? Karena kan kalau misalnya makanan, industri kuliner terutama, itu kan harus dijaga freshness-nya kan Pak, kesegarannya. Dan sedangkan pengiriman kan butuh waktu. Gimana kalau menurut Bapak? Oke, betul sekali tuh Pak Hengki. Nah, kendalanya kita ini kan resepnya masih kita keep sendiri. Kita nggak bisa buka resep, jadi kita nggak mungkin buka pabrik di kota lain. Kecuali saya pindah di kota tersebut, oke, kita buka pabrik tersebut. Cuman kita setelah hitung-hitungan kalkulasi hitung-hitungan tetap biaya operasional lebih murah kalau kita kirim sendiri. Kita pakai paket kirim sendiri ya, dibantu sekarang ini jalan infrastruktur udah bagus banget kan Pak. Kita sekarang ke Jakarta cuma 7-8 jam. Kita berangkat, kita bikin roti malam jam 10 udah siap, jalan ke Jakarta, besok jam 7 pagi udah nyampe Jakarta. Kalau saya rasa freshness-nya tetap dapat sih kalau untuk Jakarta aja tercover. Ya. Oke, kita lanjut nih, sepertinya salah satu customer-nya Bluder Cokro juga sih. Selamat malam Pak Hai, saya menanyakan bagaimana caranya membawa Bluder bisa sampai seluruh Nusantara. Saya juga pernah menceritakan pengalamannya nih ya, saya juga pernah makan roti Bluder di penerbangan Garuda Indonesia dan di supermarket besar di Jakarta juga banyak. Caranya gimana Pak? Silakan. Itu kalau yang Garuda itu sebuah berkat yang nggak kita kira. Itu dapat berkatnya dari pameran di Jakarta. Kita interfood, kemudian kita ketemu salah satu chefnya di sana yang handling untuk in-flight service-nya. Pada saat itu dia mau ada acara 70 tahun Garuda Indonesia. Back to oldies, dia back ke awalnya kan dia mau yang kuno. Nah, kebetulan roti kita kan dari tahun 80-an nih, dianggap itu udah kuno. Nah, kita nego sama dia, kita dapat nih, kita bisa masuk ke Garuda, yaitu namanya blessing, kita nggak ngerti. Kalau itu emang sebuah berkat yang di luar kemampuan kita lah, bisa masuk ke sebuah penerbangan yang luar biasa Garuda. Nah, kalau yang pertanyaan kedua itu gimana ya? Kita ini di Madiun ini kebetulan di Madiun ini ada sebuah pangkalan militer terbesar. Nah, pangkalan militer ini itu selalu bawa roti kita, udah sejak zamannya mama saya. Itu kalau sekali beli banyak banget, kemudian yang nyebarin itu mereka. Jadi mereka bawa nih ke Makassar, turun, ke Ambon, turun, kemana turun, itu dia bawa dikasihkan kepada pejabat-pejabatnya di sana. Nah, pejabatnya di sana kan orang mana-mana tuh, orang seluruh Indonesia. Jadi kan tahu, roti Bluder ini enak loh, ya makanya kan menyebar mulut ke mulut. Nah, dari situ mereka kan pindah kemanapun, akhirnya dia tahu, Madiun, bawain Bluder dong, Madiun, bawain Bluder dong. Nah, dari situ akhirnya orang tahu nih, ada Bluder Cokro di kota Madiun. Sebenarnya kalau kita omong sejarahnya, kita bisa segede ini kita dibawa sama TNI AU Iswayudi itu, kita dibawain keliling Indonesia. Oke. Jadi marketingnya Bapak pertama itu justru tentara ya Pak ya? TNI Iya. AU. Oke. Jadi customer jadi brand ambassador ya Pak ya? Jadi referensi customer yang membuat Brother Cokro besar gitu Pak. Betul. Betul. Baik Pak, ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara mengubah mindset orang-orang lama di perusahaan yang belum open mind terhadap shifting dunia usaha ke arah online atau digital gitu ya?
Apakah Pak Hai ada pengalaman khusus mengenai transformasi dari offline ke digital? Ada pro dan kontra nggak Pak di dalamnya? Silakan Pak. Ini kayak pertanyaan malam hari ini cukup serius-serius ya Pak Hengki ya. Luar biasa pertanyaannya, berat-berat. Silakan Pak Hai. Wah, kalau pro dan kontra, kalau saya bilang ada banyak. Ya saya sempat stres, namanya orang lama di shifting menjadi sebuah kebiasaan baru, kan nggak gampang. Aku gini aja loh, wis iso, ngopo sih harus dirubah seperti ini. Itu mindset yang susah ya. Berat, dari kita juga berat. Ya kita mau nggak mau, kita harus geser itu pelan-pelan. Kita bawa mereka untuk mau nggak mau harus pakai ini. Kalau mereka nggak mau pakai ini, ya udah, mereka akan ketinggalan. Akhirnya kita rubah nih. Dari timnya kita, pokoknya orang yang lama harus mau belajar gimana bisa pakai programnya kita, ya kan, pakai aplikasinya kita. Ya pro kontra itu ada, cuman ya kita harus istilahnya kita harus tega, bener, kita harus tega. Kita bikin teknologi yang baru ini kan untuk memudahkan mereka, bukan memperberat kerjaan mereka. Kita semua sih arahnya ke situ. Sampai sekarang kita mengarahnya ke situ untuk bisa menjadi lebih gampang. Apapun itu supaya menjadi lebih gampang. Nah, kalau nggak mau dibina, mereka nggak mau dibina, ya dibinasakan aja. Dipikir ganti orang yang bisa ngikutin kerjaan kita. Kalau saran saya sih seperti itu. Coba Pak, timnya Pak Hai ya, coba didengar tadi di highlight kalimat-kalimat yang terakhir. Itu selalu saya bilang di meeting, selalu bilang nggak bisa dibina, kita binasakan. Jangan-jangan ada frame-nya Pak di ruang meeting dengan kalimat seperti itu. Oke, Pak Hai, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Bapak pasti pernah mengalami hambatan terbesar ya Pak ya. Bagaimana cara Bapak mengatasi hambatan tersebut? Hambatan terbesarnya apa sih Pak, kalau boleh tahu Pak? Sebentar, saya berpikir. Apa ya? Saya tanya istri saya dulu ya. Hambatan terbesar ya. Oh iya. Hambatan terbesar itu SDM. Benar-benar SDM itu paling besar. Paling susah. Karyawan 10 masih oke. Karyawan 50 agak oke. Karyawan di atas 100 kepala pening. Kalau 1000 gimana tuh Pak kira-kira? Wah, saya nggak bisa bayangin. Orang yang perusahaannya udah karyawannya 10.000 itu, wah saya nggak bisa bayangin. Karyawan udah di angka 500 saja sudah cukup stres. Karena SDM ini mau nggak mau pola pikirnya beda semua kan. Satu orang ke orang lain pasti beda semua. Nah, seringnya kita dihadapkan dengan masalah tersebut. Pokoknya kalau udah urusan sama SDM, saya nggak mau berhadapan langsung. Pak Engki, saya hadapin kepada manajer HRD. Udah, biar manajer HRD yang saklek. Karena saya orangnya nggak bisaan. Kalau ketemu saya pasti, iya deh nggak apa-apa, iya deh nggak apa-apa. Tapi kalau ketemu orang HRD, saklek. Nggak bisa, Bapak maunya A. Udah, mau nggak mau, mereka harus ikut. Susah loh SDM, bener paling susah SDM. Pasti Pak Engki juga ngalamin nih, pasti sama SDM, pasti juga seperti itu kan Pak. Nanti bisa curhat bisnis Pak offline antara Pak Hai sama Pak Engki. Siap. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Hai, ini dari Jombang ya kalau nggak salah. Bagaimana manajemen punya tangan kanan yang amanah dan terpercaya sehingga pada saat kita punya usaha, maksudnya ownernya jalan-jalan, usahanya tetap berjalan gitu, autopilot, gimana Pak Hai? Itu udah cita-cita saya sejak mau bekerja. Jadi saya maunya mereka bekerja, kita yang jalan-jalan. Sebenarnya jawabannya paling gampang itu satu. SOP harus berjalan. SOP perusahaan berjalan. Kita kalau ada SOP, kita cuma butuh orang kontrol aja sih. Semua itu baliknya kepada SOP.
salahnya di mana pasti ketahuan dari SOP. SOP-nya arahnya kan kelihatan tuh, dari sini ke sini alurnya kan kelihatan. Nah, dari alur tersebut kita kalau ada kesalahan kita pasti tahu nih, oh di sebelah sini. Nah, ini bagian tanggung jawab siapa? Tanggung jawabnya ini. Nah, kalau SOP itu sendiri udah berjalan, mau nggak mau, udah kita mau jalan-jalan kemana aja juga tenang, kita ninggal juga tenang. Intinya satu, SOP-nya harus jalan. Begitu. Ya, sekarang ini untuk menjalankan SOP itu nggak gampang. Susah banget. Sampai sekarang juga masih, ya ada pro kontra, ada yang lawan dan sebagainya. Cuman mau nggak mau harus terus jalan. Intinya, kalau kita pegang orang, kita harus melihat orang itu bisa jujur dan loyal sama perusahaan. Kalau enggak, saran saya jangan. Mending cari yang loyal dan jujur. Begitu sih. Ari, kalau buat industri kuliner seperti Blue Dir Cokro, departemen mana yang paling krusial, Pak? Apakah produksinya atau pemasarannya atau departemen lain, Pak? Departemen produksi, Pak. Produksi yang paling krusial Iya. ya? Iya, bahkan koki head chef saya tuh sampai punya ketakutan tuh cuma 2. Takutnya sama Allah, sama takut sama karyawan nggak masuk. Bener Pak, produksi itu kalau kita nggak bisa produksi kan sama aja nggak bisa jual produknya kita. Iya, betul. Jadi di Blue Dir Cokro itu nggak ada work from home ya Pak, bagian produksi ya? Nggak bisa. Jadi hashtag WFH nggak berlaku untuk karyawan produksi di Blue Dir Nggak Cokro berlaku. ya Pak ya? Oke, Pak Hai, kita lanjut. Inovasi apa yang Bapak kembangkan dalam menghadapi pandemi saat ini Pak? Pasti ada inovasi dong Pak, kalau nggak salah dulu bocorannya juga ada food truck kan yang jemput bola gitu Pak, silahkan Pak Hai. Ya, inovasi selalu kita harus bekerja selama pandemi ini. Mau nggak mau kalau kita nggak kreatif dan inovatif, kita nggak akan bisa bertahan selama pandemi ini. Kita tetap kembangin aplikasinya kita. Kita beri kemudahan kepada mereka untuk pesan lewat aplikasi. Kita juga lagi bikin namanya aplikasi itu untuk cek stok secara live. Jadi kita bisa pesan secara live, kita stoknya kita tahu ini barang ini ada atau enggak, kita bisa tahu. Kemudian food truck, oke, kita emang ada, kita untuk bekerja cari-cari keluar untuk jemput bola. Dan yang ketiga yang paling penting adalah kita join di marketplace. Kita punya Tokopedia, ada di Shopee, jadi tokonya kita jadi banyak kan kalau kita mau di marketplace itu. Jadi saran saya sih kalau selama pandemi ini kita harus mau nggak mau harus ngikut apa yang dinamain dengan online. Gitu. Kenapa mengembangkan itu ya Pak, aplikasi sendiri? Itu targetnya lebih untuk ke reseller atau lebih untuk ke end customer Pak? Karena kan sekarang kan sebenarnya kalau mau buka toko online kan sebenarnya udah banyak e-commerce platform. Terus kemudian kalau mengembangkan aplikasi sendiri itu kan maintenance-nya juga mahal, development-nya juga mahal. Kemudian mungkin nggak gampang karena terutama kalau aplikasi kan kadang-kadang itu persaingan di layar handphone, Pak. Aplikasi-aplikasi yang jarang dipakai, orang paling download setelah itu hapus. Betul, Pak. Kita sebenarnya aplikasi ini udah develop jauh sebelum pandemi. Kita develop masih progres sampai sekarang. Nah, tujuan kita adalah untuk membership bagi mereka. Jadi dengan pengumpulan poin untuk belanja di tempat kita kasih reward. Seperti itu sih kalau dari kita. Dan juga kita ada aplikasi khusus buat reseller emangan. Jadi reseller kita langsung ordernya by aplikasi itu emang kita ada. Tapi emang aplikasi ini sendiri kita ciptakan buat customer untuk bisa secara lebih cepat order ke outlet. Jadi kita misalnya kemarin kita posisi Idul Fitri yang tahun lalu gitu kan, begitu kan kita kan mengatasi itu nih. Outlet antrenya panjang, penuh. Nah, kalau dengan aplikasi ini kita lebih cepat nih. Pesan oke, enter, payment dapat, kita ngambilnya di luar, nggak perlu masuk ke dalam outlet, nggak perlu ikut antri. Kita udah punya stand sendiri untuk menyediakan pengambilan khusus pemesanan online. Aplikasi itu diarahkan ke reseller juga atau di pusat, Pak? Dipusatkan, Pak? Oh, beda. Aplikasinya beda aplikasi.
Beda. Kita untuk customer ada sendiri, untuk reseller ada sendiri. Oke. Ada di Play Store, Pak. Di Play Store. Siap, Pak. Nanti kita coba. Setelah ini langsung download ya Pak di Play Store Pak. Nggak, cuman kalau misalnya saya mesen gitu ya Pak, kita mesen, apakah nanti yang ngirim dari Madiun langsung pabrik atau kita diarahkan ke reseller yang akan mengirim? Nah, kalau itu sementara yang pemesanan untuk aplikasi ini cuma bisa diambil di outletnya kita Bluder Cokro. Kita belum bisa sinkron ke ambil di reseller yang lain. Kita belum dapat. Oke. Cuman Diambil, kalau dikirim bisa ya Pak ya? dikirim bisa, kita lewat Tokopedia bisa, Pak. Oke. E-commerce. Ya, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimana tips mengembangkan bisnis makanan hingga luar daerah? Sistem marketingnya seperti apa? Kemudian hambatan yang dihadapi bagaimana dan solusinya seperti apa? Silakan Pak, ini sepertinya pelaku usaha kuliner juga. Kalau menurut saya paling gampang itu pakai food blogger. Pakai food blogger lokal dulu nih. Pasti setiap daerah itu ada punya food blogger sendiri-sendiri lokal. Kita pakai food blogger lokal dulu, kita kembangin. Kemudian baru kita pakai food blogger nasional. Nah, kalau udah pakai food blogger nasional, ya jangan kaget. Tahu-tahu pasti permintaannya meningkat secara drastis. Langsung kok. Kita merasain sih, kita begitu pakai food blogger nasional emang langsung omsetnya hari itu atau beberapa hari kemudian itu sangat tinggi karena emang berfungsi. Nah, dari itu kita paling enggak tetap kita harus pertahankan produknya kita nih. Produknya kita harus benar-benar bagus. Nah, kalau kita produknya kita udah bagus, kita pakai didukung oleh food blogger, jadi. Jadi memanfaatkan influencer ya Pak ya, food Iya, blogger betul, itu ya. Betul. Oke. Baik Pak, saya lanjut. Produk roti Bluder di Madiun kan sudah cukup banyak ya, ada beberapa lah ya. Bagaimana cara Bapak memposisikan produk roti Bluder Cokro sehingga tetap bisa menjadi ikon oleh Kota Madiun dan bagaimana cara mempertahankan reputasi tersebut Pak? Silakan. Nah, ini mempertahankan itu adalah hal yang paling susah. Membentuk, menciptakan itu oke, tapi mempertahankan yang udah ada ini susah. Nah, keberuntungannya kita itu kan kita adalah pertama kali di Kota Madiun. Jadi kita jadiin benchmark oleh yang lain. Jadi kita orang lain tuh taunya mereka tuh adalah ngopi punya kita. Jadi ngopi bludernya kita. Nah, dari situ kita harus mempertahankan rasa nggak boleh berubah, tekstur nggak boleh berubah. Nah, dari situ kalau kita tetap bagus, semua kondisinya bagus, kalau kita bisa jaga semuanya itu ya, dan juga brandnya kita tetap kita kembangin ya pasti nggak akan tersentuh dengan yang lain sih. Oke Pak. Kita berikutnya nih saya agak cepat juga karena pertanyaannya masih cukup banyak. Apa kesulitan terbesar sewaktu membangun bisnis Bluder Cokro? Kemudian bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut, Pak? Kesulitan terbesar membangun apanya nih? Membangun pabriknya atau membangun bludernya ini? Ini kayaknya membangun bisnis sih Pak, mengembangkan bisnisnya mungkin ya. Bisnis ya? Ya. Tadi kan rasa yang saya jawab tadi ya yang sama dengan masalah paling utama kan yang SDM tadi yang kita harus kerjain ya. Yang harus kita pertahankan. Pokoknya masalahnya di SDM yang kita harus kuatin, kemudian kita bentuk SOP supaya semuanya berjalan dengan lancar. Intinya di situ sih. Nyawanya kita tuh di SOP. SOP-nya jalan ya pasti berjalan. Baik. Berikutnya, apa yang dituju oleh Bluder Cokro, sepertinya customer Bluder Cokro juga nih Pak, dengan melakukan survei di sosial media setiap tahun kepada konsumen? Maksudnya survei apa ya? Nah iya, makanya. Apakah rutin Pak? Apakah ada survei yang dilakukan di sosial media yang dilakukan oleh Bluder Cokro? Itu dulu kali ya pertanyaannya ya. Pernah ada survei nggak Pak? Kalau kami survei sih, kalau kita dari kita sih yang kita survei adalah melihat profilnya pelanggan kita nih. Untuk mengetahui gendernya, umurnya, kisaran berapa, kemudian lokasinya di mana. Kita sih sebatas dari situ.
Jadi kita bisa ngerti nih potensi kota mana nih yang harus kita tuju berikutnya, kita dari situ. Kalau Oke. survei sih masih sebatas di situ sih. Untuk ekspansi Sama, bisnis ya Pak? sama kepuasan pelanggan, iya. Iya, sama kepuasan pelanggan. Baik, ini pertanyaan cukup panjang. Oke. Jadi tadi Pak Hai sempat mengatakan bahwa sekarang semua serba online. Hal ini berarti produk Bapak dibeli dan dikirimkan menggunakan jasa pengiriman tertentu. Di mana semakin cepat waktu pengiriman, tentu biaya pengiriman lebih mahal. Strategi yang Pak Hai lakukan dalam memastikan agar konsumen tidak masalah mengeluarkan biaya pengiriman yang mahal dibandingkan dengan biaya produk yang ingin dibeli, sekaligus menjaga kualitas produk pada saat diterima konsumen masih dalam keadaan baik, itu seperti apa Pak? Silahkan. Nah, dari kita sendiri kita punya ekspedisi sendiri. Jadi kita kirim produknya oleh mobilnya kita sendiri. Baru setelah kita nyampe di kota yang tersebut, kita baru pakai pihak ketiga yang bisa untuk kita kirimkan. Nah, dari kita kan punya distribution center nih di kota Jakarta dan kota di Surabaya. Jadi kita dropship ke mereka dan mereka yang ngaturin untuk pengiriman ke tempat-tempat tujuan. Jadi kita bisa pastiin kalau produknya kita tetap benar-benar tidak berubah karena ekspedisi kita yang handle sendiri. Kalau emang untuk ekspedisi lain emang ada selisih sih. Cuman karena dengan kita ada kerjasama dengan mereka, jadi harusnya harganya jauh lebih murah daripada orang kirim biasa. Begitu. Dan sekarang kita kembangin lagi dengan yang tadi saya sampaikan, kita mulai berinovasi untuk mengecilkan kardus, tapi dengan kondisi tetap sama itu jauh, ngirit sekali biaya pengirimannya. Oke. Bapak Ibu, terima kasih untuk pertanyaan yang masuk. Ini sangat banyak sekali dari webinar Zoom dan juga dari Facebook. Mohon maaf, belum bisa kami bacakan semua karena keterbatasan waktu. Saya mau mengajak Pak Hai untuk masuk ke fast answer session, Pak. Jadi saya akan memberikan 2 opsi, Bapak silakan pilih salah satu. Dijawabnya jangan pakai mikir ya Pak, boleh mikir tapi sekilas aja gitu, 3 detik ya Pak nanti untuk waktu menjawabnya. Siap Pak Hai? Ini ada 100 pertanyaan kurang lebih ya. Kita mulai Pak, yang pertama. Bluder Cokro atau Blaze Bakery? Waduh, dua-duanya. Salah satu loh Pak. Salah satu Pak. Bluder Cokro. Bluder Cokro, kenapa Pak alasannya? Alasannya? Ya kita ini semua berawal dari Blue Cokro. Kita ngembangin awal dari Blue Cokro. Blaze Bakery pun ada karena Blue Cokro. Oke, jadi Blaze Bakery itu bagian dari Cokro Group ya Pak ya? Betul. Oke, yang berikutnya siap-siap Pak, ini juga kayaknya bikin deg-degan. Online shop atau offline shop? Kalau saya jujur suka offline. Jujur suka offline ya Pak, tapi mau nggak mau kayaknya ya harus bertransformasi. Mau nggak mau harus online, iya betul. Tapi kenapa Bapak lebih suka offline Pak? Pertimbangannya apa? Jadi begini, kita kan bikin tokonya kan bagus nih. Nah kita maunya kan orang bisa datang ke tempat kita, lihat, ambil foto. Kita punya beberapa spot foto di sini. Nah dari situ kan bisa diupload ke media sosialnya dia. Nah dari situ kan online-nya tetap juga jalan kan? Betul. Yeah. Okay. Karena desain di tokonya juga bagus banget ya Pak, Instagramable ya? Iya betul. Eropa gitu ya Pak, zaman-zaman Belanda ya. Bu Beni sama Pak Hengki harus ke Madiun nih. Siap Pak. Pasti Pak, siap Pak. Ini tim saya yang lain yang muda-muda juga pada mau ikut Pak. Mereka mau foto katanya. Oke Pak, yang terakhir, roti bluder coklat atau roti bluder keju? Coklat. Kenapa Pak? Ini dua-duanya favorit kan? Iya, favorit saya coklat. Oh gitu. Ini preferensi pribadi ya Pak Hai ya. Oke. Baik Pak Hai, fast answer session-nya selesai Pak. Saya mau masuk ke sesi terakhir. Untuk Pak Hai dulu, Bapak kira-kira ada pesan penutup untuk para peserta Entrepreneurs Talk pada malam hari ini, terutama calon entrepreneurs yang berpikir untuk memulai usaha atau bahkan yang sudah memulai usahanya secara kecil-kecilan. Karena kalau misalnya kita lihat di masa pandemi saat ini, banyak sekali muncul pengusaha kuliner baru.
Jadi kan work from home, stay at home gitu ya, itu kan campaign yang sedang digalakkan saat ini. Jadi banyak sekali terutama ibu-ibu yang memanfaatkan waktu senggang di rumah untuk membuat panganan yang kemudian ditawarin ke teman atau saudara melalui sosial media atau grup WhatsApp. Tips dari Pak Hai seperti apa Pak? Silakan. Oke, thank you semuanya. Jadi menurut saya nih tipsnya adalah satu, kualitasnya tetap harus bagus. Benar-benar harus bagus. Ya kan? Kedua, genjarin di media online. Tetap. Ketiga, dapetin lingkungan dulu nih, lingkungan sekitarnya, networkingnya atau ring satunya dari yang kamu kerja ini, ring satunya dari teman-teman dan keluarga dulu nih kita jalanin, sebarin ke mereka, biar mereka yang nyebar sendiri, biar mulut ke mulut yang berbicara. Wah, itu mulut ke mulut marketing yang luar biasa. Dan yang terakhir nih yang paling penting buat para pengusaha nih, 10.000 langkah itu dimulai dari 1 langkah. Kalau kalian nggak melangkah, ya udah nggak akan tercapai itu 10.000. Kalau begitu melangkah, udah melangkah aja, ikutin jalan terus nyampe deh 10.000. Itulah yang utama. Setuju. Harus berani melangkah. Betul. Harus berani memulai ya Pak prinsipnya ya. Betul. Karena nggak pernah ada ujung kalau kita nggak memulai gitu kan. Betul. Baik. Ide aja juga percuma di dalam angan-angan terus nggak terbentuk. Betul. Jadinya cuma hayalan Pak kalau ide nggak ada action. Betul. Saya lanjut ke Pak Hengki. Bapak ada pesan penutup Pak untuk para peserta Entrepreneurs Talk. Silakan Pak Hengki. Ya, thank you Bene. Thank you sekali lagi Pak Hai atas sharingnya yang luar biasa. Teman-teman kita bisa belajar dari filosofinya Bruder Cokro, yaitu ternyata Cokro itu saya terus terang saya pribadi baru tahu ternyata ada kepanjangannya dari kreatif, opportunity, knowledge, repetition, dan organize. Jadi saya rasa filosofi yang sangat-sangat bagus, terutama dalam kondisi yang seperti ini, kita harus kreatif, kita harus bisa menangkap opportunity, saatnya juga untuk terus sibuk dan menambah knowledge kita, dan seperti yang Pak Hari sampaikan adalah, kalau gagal ya lakukan lagi, repetisi itu yang kita lakukan, kemudian kita juga harus organize, belajar dari orang-orang yang sukses, bergaul dengan mereka, mengatur waktu kita dengan baik, sehingga kita akan ketularan sukses juga. Nah ini salah satu filosofi yang sangat-sangat baik untuk kita semua. Nah kadang-kadang memang kita ya saya rasa banyak dari kita yang pengen punya usaha sendiri, pengen punya financial freedom seperti Pak Hari yang sudah sukses, tapi kadang-kadang kita juga bingung mau mulai dari mana. Kita kadang-kadang modal mungkin kita sudah kumpulin dari tabungan atau dari penghasilan yang kita sisihkan, tetapi ide bisnisnya nggak ada. Ide bisnisnya bukan nggak ada, mungkin belum ada ide bisnisnya. Nah, kadang kita juga akhirnya ikut-ikutan. Teman bikin pisang goreng, kita bikin pisang goreng. Teman bikin kopi, kita bikin kopi. Jadi itu yang mungkin kita perlu belajar juga dari yang dilakukan oleh Bruder Cokro, justru mengembangkan resep keluarga. Jadi kenapa nggak kita lihat ke dalam, kita nggak boleh kita ikut orang lain, tetapi kita harus tahu kekuatan kita sendiri. Buat apa kita ikut-ikutan, tapi kita nggak punya kompetensi di sana. Jadi itu yang dilakukan oleh Bruder Cokro, saya rasa menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Hal kecil yang kadang-kadang kita lewati, misalnya nih, kontak di dalam handphone kita itu sebenarnya banyak sekali loh, dan itu bisa jadi bisnis. Nah itu yang kadang-kadang kita lupa nih. Kita atau sosial media kita itu mungkin temennya bisa ribuan orang. Nah, tapi itu ternyata bisa sebenarnya akan jadi bisnis juga, tapi kita nggak manfaatkan itu, kita terlalu sibuk mencari keluar. Jadi ide-ide bisnis itu bisa muncul, bisa belajar dari luar, tapi kita juga bisa lihat apa yang kita punya saat ini dan kita manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, teman-teman buat yang pengen tahu lebih jauh, bagaimana bisa memanfaatkan kontak handphone teman-teman, bisa memanfaatkan kontak yang ada di sosial media, nanti bisa ikutin Entrepreneurship Opportunity Seminar yang dilakukan oleh Ciputra Entrepreneurs Club. Di situ kita akan sampaikan, ternyata bisa loh menggunakan kontak handphone kita atau kontak di sosial media kita itu untuk jadi bisnis, dan
modalnya pun sangat-sangat kecil, dan itu dan modalnya pun akan jadi tabungan untuk kita sendiri atau akan jadi proteksi untuk kita sendiri. Saya rasa itu, Ben. Jadi buat teman-teman, sekali lagi thank you sharingnya Pak Hari, luar biasa sekali. Kita banyak belajar hari ini dari Blue Leader Cokro. Thank you. Sama-sama Pak Hengki. Baik. Terima kasih Pak Hengki dan juga Pak Hai. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Ciputra Entrepreneurs Club, apa saja keuntungannya bergabung di dalam komunitas ini, karena ada banyak sekali support keuntungan yang akan kami berikan, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hengki, antara lain peningkatan keahlian kewirausahaan, bisa dalam bentuk training, seminar maupun workshop yang kami berikan secara gratis kepada para member kami, juga ada promosi usaha dan juga peluang bisnis yang ada di Ciputra Entrepreneurs Club. Silakan Bapak Ibu nanti bisa menghubungi rekan yang sudah share acara ini kepada Bapak Ibu semua di malam hari ini. Baik, Bapak Ibu juga bisa hadir di acara Entrepreneurs Academy yang akan kami adakan di hari Jumat 2 minggu lagi di tanggal 23 Oktober 2020. Jamnya masih sama, jam 7 malam sampai dengan jam setengah 9 malam. Kami mengundang Profesor Dr. Andes Saparudin sebagai guru besar bidang informatika dan juga sekaligus Direktur Utama salah satu BUMD di Kota Bangka Belitung. Topik Entrepreneurs Academy yang akan kami angkat adalah optimalisasi omset bisnis melalui digital marketing. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hai, mau nggak mau sebagai pelaku usaha tidak hanya offline tapi juga harus bertransformasi secara online. Dan online itu bukan memindahkan apa yang sudah dilakukan di offline ke online gitu ya. Jadi silakan hadir di acara Entrepreneurs Academy. Untuk pendaftarannya silakan mengisi link yang akan di-share oleh host kami. Dan ini masuk ke sesi yang Bapak Ibu mungkin sudah tunggu-tunggu, pengumuman pemenang yang akan mendapatkan 3 masing-masing ya, yang akan mendapatkan masing-masing 1 paket box berisi roti Blue Leader Cokro adalah, Pak Hai, saya mohon izin ya, ada 3 penanya yang mengajukan pertanyaan terbaik dan menjadi pemenang pada malam hari ini. Saya akan sebutkan namanya adalah pertama Ibu Cynthia Dewi, Bapak Sarbini Wono dan juga Bapak Abraham. Selamat untuk Ibu Cynthia Dewi, Bapak Sarbini Wono dan juga Bapak Abraham. Silakan chat ke host kami untuk pendataan lebih lanjut. Baik Pak Hengki dan Pak Hai, kami mengucapkan terima kasih terutama untuk Pak Hai yang sudah bersedia menjadi narasumber di Entrepreneurs Talk di bulan ini Pak. Terima kasih. Pak Hengki juga terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Terima kasih Pak Hari, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Hengki. Sukses selalu buat Blue Leader Cokro Pak. Amin, amin. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu juga yang sudah bergabung di acara Entrepreneurs Talk pada malam hari ini. Kami semua pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di acara Ciputra Entrepreneurs Club berikutnya. Salam entrepreneur. Terima kasih Pak Hai, Pak Hengki. Thank you. Good night semuanya. Salam sukses. See you on top. See you on top, Pak. Thank you, Pak. Thank you, Pak.